terakhir ini mulai dari sektor kesehatan ya. Bagaimana kita di Surabaya pada khususnya itu sangat susah sekali mendapatkan fasilitas kesehatan, sehingga kita harus telemedicine. Terus kemudian juga di bidang transportasi, penggalangan dana, pertanian, kuliner, dan yang paling signifikan adalah di sektor jasa keuangan. Jadi perubahan ini mau nggak mau akan terjadi terutama di 3 sektor ini sekarang ini, yaitu perdagangan dan perbelanjaan atau e-commerce, kemudian di sektor keuangan, dan yang saat ini sedang terjadi di sektor kesehatan. Yang lainnya tentu akan mengikuti sektor edukasi, transportasi, dan seterusnya. Nah, kalau bicara fintech, kita selalu akan langsung menganggap fintech itu adalah fintech payment, atau seperti proses pembayaran pada waktu kita makan di restoran. Sebelum kita sekarang ini menggunakan fintech payment, ternyata fintech itu sudah terjadi di masa-masa yang lampau ya. Jadi ternyata pada waktu di tahun 90-an ada ATM, atau mungkin ada pembukuan, accounting, itu sebenarnya udah bagian dari fintech, financial technology. Cuman sekarang yang terjadi adalah kita sudah masuk di era fintech 4.0. Jadi tahun 2020, tahun 2021 ini itu sudah masuk ke era fintech 4.0 yang melakukan digital transformations in all aspect. Jadi kalau bicara fintech itu sebenarnya kita sudah menggunakannya pada waktu kita mengakses e-commerce. Ini seperti e-commerce yang nggak saya sebutkan ya, nama-namanya ada yang merah, ada yang hijau, ada yang orange. Kemudian pada waktu kita berbelanja saat di sektor tourism ya, itu kita melakukan transaksi di yang biru ini juga, ada yang warna kuning, itu kita semua melakukan proses fintech, melakukan transaksi keuangan finansial teknologi tanpa kita sadari. Nah, proses ini terjadi tanpa kita sadari karena dipaksa ya, karena masyarakat mengalami satu hal yang mungkin tidak mudah, tetapi sebenarnya kalau bicara fintech sendiri itu ada beberapa atau ada 6 klaster utama. Yang pertama di bidang payments yang tadi saya sebutkan tadi. Jadi backbone atau beberapa penyelenggara ya, itu kalau kita bayar Traveloka atau kita bayar Tiket.com, itu sebenarnya di belakang itu ada beberapa perusahaan startup atau perusahaan fintech yang mendukung proses tersebut. Kemudian ada lagi yang kedua, marketplace. Kalau kita mau belanja asuransi atau kita mau belanja kredit, kartu kredit, itu juga bisa di fintech yang namanya financial product marketplace. Nah, kemudian ada juga yang fintech lending, di mana kita bisa menyalurkan langsung dana kita dari para lender atau dari para orang yang kelebihan dana ya, untuk masuk ke sektor-sektor yang bisa kita danain langsung, yaitu di fintech lending. Singkat cerita, fintech ini secara garis besar ada 6 bagian, dan kebetulan Komunal itu ambil bagian di sektor fintech lending. Jadi dari 6 sektor fintech ini yang paling besar marketnya adalah di sektor lending. Nah, kita masuk ke mapping. Bicara soal industri digital, kita juga bicara soal digital competitiveness yang ada di Indonesia sekarang. Ternyata dari data tahun 2021, yaitu survei di tahun lalu ya, berarti ya di tahun 2020, ada 4 provinsi utama yang sangat suportif atau yang sangat mendukung industri digital atau proses digitalisasi. Dari survei yang dilakukan di 34 provinsi, ternyata provinsi Jawa Timur itu menduduki peringkat 3, tapi akan segera tersalip oleh Provinsi Bali. Jadi kalau dilihat dari skornya, ternyata Bali dan East Java atau Jawa Timur ini adalah 2 provinsi yang terdekat dengan kita di Jawa Timur saat ini, itu yang indeks digital competitiveness-nya lumayan dekat. Sedangkan kota DKI maupun Jawa Barat itu jauh di atas Jawa Timur. Jadi DKI punya skor 77, Jawa Barat, itu termasuk Bandung ya, Bogor, dan seterusnya itu punya indeks 57. Dari sini kita lihat bahwa posisi yang ada atau gap yang ada di Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur itu sebenarnya cukup besar, dan justru disinilah potensi kita para pengusaha yang ada di kota atau di Jawa Timur, Bali, dan Indonesia Timur pada umumnya untuk bisa segera melakukan transisi untuk rising our digital business. Jadi ini merupakan kesempatan ya.
tempat kita tinggal ini di Surabaya maupun di area Jawa Timur itu masih bisa berpotensi sekali marketnya untuk mengejar yang ada di DKI maupun di Jawa Barat. Secara keseluruhan, Papua yang paling ini ya, Provinsi Papua yang paling masih jauh tertinggal. Jadi kalau balik ke statement saya yang ada di depan, saya meng-quote bahwa statement dari Ibu Menteri Keuangan bahwa sebenarnya pemerintahan kita sangat mendukung financing atau sangat mendukung permodalan ya di sektor perkembangan infrastruktur digital, terutama di Indonesia bagian timur. Jadi nggak cuma tol laut, tapi juga infrastruktur di bidang digital. Nah, kalau kita lihat di Indonesia bagian timur, terutama di Jawa Timur ini merupakan salah satu provinsi penggerak digitalisasi. Karena apa? Karena ternyata walaupun nomor 3, ternyata untuk infrastrukturnya itu nomor 1. Jadi indeksnya di sini dikatakan bahwa infrastruktur yang ada di Jawa Timur itu jauh lebih baik loh daripada yang ada di kota-kota atau provinsi lainnya. Nah, kemudian dari sisi manusianya juga cukup kompetitif, bukan yang paling bagus, tapi cukup kompetitif, sehingga banyak bermunculan nih startup-startup di Jawa Timur. Mungkin ada Riblat, ada Pesan Lokal, Plaza Kamera, dan beberapa startup-startup yang lain, gitu ya. Itu yang munculnya di kota Surabaya atau di area provinsi Jawa Timur.